Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak DRS Bambang Rudianto selaku Widya Iswara pada Balai Diklat Kagaman Denpasar. Yang kami hormati Bapak Ibu Panitia PJJ BDK Denpasar serta Bapak Ibu rekan-rekan peserta PJJ calon kepala madrasah angkatan 1 yang berbahagia. Saya Lani Mega Safitri, guru fisika di MAN Karangasem. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan resume materi penelitian tindakan madrasah. Dalam rangka meningkatkan mutu pembelajaran di madrasah, guru, kepala madrasah maupun pengawas dapat melakukan penelitian tindakan atau action research. Tentunya, jenis penelitian tindakan yang dilakukan oleh guru, kepala madrasah ataupun pengawas tidaklah sama. Guru melakukan penelitian tindakan berupa penelitian tindakan kelas, sedangkan kepala madrasah dan pengawas melakukan jenis penelitian tindakan madrasah. Pada kesempatan kali ini, mari kita bahas mengenai apa itu penelitian tindakan madrasah. Penelitian tindakan madrasah merupakan suatu bentuk penelitian yang bersifat reflektif dengan melakukan tindakan-tindakan tertentu agar dapat memperbaiki dan atau meningkatkan praktek-praktek pengelolaan atau pengawasan di madrasah secara profesional. Bersifat reflektif di sini yaitu seorang kepala madrasah harus bisa melakukan flashback terhadap apa yang sudah dilakukan, apa saja yang sudah berhasil dilakukan dan atau ada masalah yang terjadi di madrasah. Dari masalah yang ditemukan, kemudian dilakukan tindakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Adapun ciri utama dari PTM ada dua, yaitu 1. Melakukan tindakan nyata untuk memperbaiki situasi. 2. Melakukan inovasi madrasah dan tindakan kepengawasan. Berikutnya, ciri umum PTM antara lain. 1. Adanya tindakan nyata untuk mengatasi masalah. Ini merupakan ciri paling utama. Yang kedua, didasarkan pada masalah yang dihadapi pengawas atau kepala madrasah. Yang ketiga, adanya kolaborasi dalam pelaksanaannya. Hal ini bertujuan agar hasil penelitian bersifat objektif, valid, dan terpercaya. Yang keempat, peneliti sekaligus sebagai praktisi yang melakukan refleksi. Yang kelima, bertujuan memperbaiki dan atau meningkatkan praktek kepengawasan. Yang keenam, dilaksanakan minimal 2 siklus yang masing-masing siklus meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Bapak Ibu yang saya hormati, adapun tujuan PTM seperti yang disampaikan Bapak Bambang antara lain, 1. Memperbaiki situasi madrasah saat ini. Kedua, meningkatkan dan mengembangkan mutu input, proses, dan output madrasah. Ketiga, meningkatkan kinerja madrasah yang terkait dengan mutu, inovasi, keefektifan, efisiensi, dan produktivitas madrasah. Dan yang keempat adalah mengembangkan ilmu terapan. Dalam melakukan PTM, ada etika yang harus diperhatikan oleh peneliti. Hal-hal yang dianjurkan antara lain: 1. Bersikap jujur. Yang kedua, meminta izin terhadap orang yang diteliti. Yang ketiga, menjamin kerahasiaan data responden. Yang keempat, menuliskan sumber referensi yang dikutip. Sedangkan hal-hal yang perlu dihindari antara lain: 1. Mengganggu tupoksi dari kepala madrasah. Kedua, mengganggu proses belajar mengajar dan tugas pengajar guru di madrasah. Yang ketiga, menyita waktu dalam pengambilan data. Yang keempat, merubah data. Bapak Ibu yang saya hormati, prosedur atau langkah-langkah PTM yaitu dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, refleksi yang dimulai dari siklus 1. Pada siklus 1, kegiatan perencanaan, peneliti melakukan kegiatan yang pertama, membuat skenario tindakan langkah-langkah kegiatan penyelesaian masalah. Yang kedua, mempersiapkan sarana yang dibutuhkan. Yang ketiga, mempersiapkan instrumen penelitian. Dan yang keempat, menstimulasikan pelaksanaan tindakan. Kegiatan selanjutnya adalah pelaksanaan. Kegiatan pelaksanaan di sini merupakan implementasi skenario tindakan oleh peneliti yang telah direncanakan. Hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain: 1. Cara melaksanakan tindakan atau memecahkan masalah. Yang kedua, kesesuaian antara rencana tindakan dengan pelaksanaannya. Yang ketiga, partisipasi guru dan atau pihak-pihak yang terkait lainnya dalam penelitian. Yang keempat, tindakan yang dilaksanakan telah terarah pada pencapaian tujuan penelitian. Kegiatan selanjutnya adalah pengamatan. Pengamatan di sini merupakan pencermatan terhadap pelaksanaan tindakan. Antara pelaksanaan dan pengamatan itu bukan merupakan suatu urutan karena waktu terjadinya adalah bersamaan. Dalam pengamatan, seorang peneliti harus menggunakan format pengamatan.
Secara umum, instrumen yang digunakan bisa berupa lembar observasi dan catatan lapangan. Pengamatan dilakukan oleh peneliti dan akan lebih baik lagi jika dibantu oleh seorang kolaborator yang akan bertugas untuk mengamati apa saja yang dilakukan oleh objek yang diteliti. Kegiatan selanjutnya yaitu refleksi. Dalam kegiatan ini, peneliti melakukan kajian terhadap proses tindakan, hasil tindakan, kekurangan atau hambatan yang dihadapi, kemungkinan cara untuk mengatasi kekurangan pada pelaksanaan tindakan, dan yang kelima, ketercapaian indikator keberhasilan yang telah ditentukan sebelumnya. Hasil kajian ini dijadikan masukan perbaikan perencanaan pada siklus kedua. Nah, kegiatan pada siklus kedua memiliki tahapan yang sama dengan siklus pertama, yaitu dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan juga refleksi. Bila masalah belum dapat terselesaikan pada tahap kedua, maka bisa dilanjutkan pada siklus berikutnya. Bapak Ibu yang saya hormati, isu-isu pembelajaran saat ini antara lain. Yang pertama, integrasi HOTS, the 4Cs, the 6Cs. Yang kedua, pendekatan TPACK. Yang ketiga, artificial intelligence. Yang keempat, belajar daring dan luring. Kemudian yang kelima, literasi baru berupa literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia. Dan yang keenam yaitu Internet of Things. Salah satu isu pembelajaran terkini yang sudah dijelaskan oleh Bapak Widya Iswara kita yaitu pendekatan TPACK. Pendekatan TPACK merupakan rancangan pembelajaran dengan menerapkan prinsip memadukan pengetahuan, materi ajar, pedagogik, serta teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Penggunaan TPACK, pendekatan TPACK di sini akan mencerminkan pengalaman guru untuk menjadi lebih profesional dan membawa dimensi baru agar teknologi dalam dunia pendidikan lebih maju. Dengan demikian, pendekatan TPACK ini merupakan pendekatan pembelajaran yang sangat relevan di masa pembelajaran daring saat ini. Di era 4.0, siswa sudah seharusnya menguasai perkembangan teknologi. Teknologi ibarat pisau bermata dua. Jika kita bijak menggunakannya, maka akan sangat bermanfaat terutama bagi kehidupan manusia. Penguasaan teknologi yang tepat akan membuat siswa kita semakin kreatif. Hal ini akan menumbuhkan suatu kebiasaan baru yaitu begin with the end in the mind. Begin with the end in mind. Mulai dari capaian atau tujuan akhir. Begin with the end in mind melatih diri siswa untuk selalu memikirkan target akhir dalam suatu tindakan. Dengan demikian, siswa menerapkan pola pikir begin with the end in mind diharapkan agar hidup menjadi lebih efektif. Segala sesuatu mesti jelas dulu tujuannya. Setelah itu baru membuat rencana-rencana aksi untuk mendapatkan tujuan itu. Sebagai gambaran adalah, misalkan, seorang tukang yang akan membuat kursi. Sebelum kursinya benar-benar tercipta, sebetulnya dalam pikiran si tukang ini sudah ada tergambar kursi yang akan dibuat, ukurannya, warnanya, bahannya. Seorang tukang akan membuat perencanaan, kemudian mempersiapkan bahan dan perlengkapan lainnya sehingga kursi menjadi tujuan akhir yang dapat terwujud. Baik, sekarang kita tiba pada kesimpulan. Kesimpulan dari materi ini yaitu 1. Penelitian tindakan madrasah adalah tindakan ilmiah yang dilakukan kepala madrasah untuk memecahkan masalah pengelolaan madrasah. Yang kedua, manfaat penelitian tindakan madrasah bagi kepala madrasah secara umum adalah untuk memecahkan permasalahan pengelolaan yang terjadi di madrasah yang menjadi tanggung jawab kepala madrasah. 3. Ciri PTM yang paling utama adalah melakukan tindakan di samping ciri lainnya. Yang keempat, langkah-langkah PTM meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.